selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma. Nah saudara, di tengah hiruk pikuk Kota Malang ternyata ada sebuah tempat wisata budidaya anggur yang belum banyak diketahui oleh masyarakat di Kota Malang. Nah selain ada puluhan greenhouse yang berisi tanaman anggur dengan beragam jenis, nah di sini warga juga bisa belajar soal budidaya anggur. Nah untuk itu kita langsung bahas ya bersama, karena di studio Kompas TV Malang hari ini sudah hadir Pak Supriyanto, Dwi Supriyanto. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi. Ini Pak Dwi ini merupakan pengelola budidaya anggur dari Wisata Duta Pengangguran. Wah, namanya unik ini Pak ya, Wisata Duta Pengangguran. Ini boleh diceritain nggak sih Pak, di awal mula berjalannya wisata budidaya ini seperti apa Pak Dwi? Oke, siap, terima kasih. Ya, jadi awal mula saya budidaya tanaman anggur ini awalnya memang galau saya ketika saya bergerak di bidang konstruksi, engineer, saya kayak gitu. Dari tahun 2017 saya memutuskan pensiun, capek di konstruksi juga, akhirnya saya jadi pengangguran. Nah, ternyata pengangguran itu nggak asik. Ternyata setelah itu saya baru ketemu namanya tanaman anggur. Kok kayaknya asik juga nih untuk hobi, untuk budidaya tanaman anggur. Lah, sejak saat itu saya belajar untuk budidaya tanaman anggur. Kok ternyata sangat-sangat susah. Bahkan saya mengenal anggur dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Saya hanya bisa membuahkan anggur itu di angka 1 sampai 10 dompol saja. Lah, dari tahun itu saya ketemulah guru besar kita dari Jepang maupun Thailand, Tuan Worances dan Bu Badariah. Lah, sejak tahun itu saya mulai menekunin budidaya anggur untuk skala hobi maupun pengebun, begitu. Nah ini wisatanya tuh di mana sih Pak tempatnya, dan ini kan dari 2017. Ya. Nah ini awalnya menanamnya di mana sih Pak? Apakah udah punya lahan sendiri dulu atau bagaimana Pak? Oke, iya. Saya berawal dari budidaya anggur di Istana Pengangguran yang ada di Pakis. Saya mendirikan Istana Pengangguran sejak 2020 ya tepatnya. Tetapi setelah saya merasa ilmu anggur tadi sudah mulai bisa saya dalamin, kuasain, maka saya memberanikan diri sama teman mengembangkan Duta Pengangguran yang ada di IRAS, yang ada orang Malang nyebutnya Lambau. Jadi ada di Mbareng, Kecamatan Kloceng, Kota Malang. Jadi 3 menit dari alun-alun Kota Malang. Jadi di pusat kota ya Mbak ya, begitu. Nah bedanya di tempat yang awal sama yang sekarang ini apa sih Pak? Apakah sama-sama budidaya anggur atau semuanya ini wisata juga Pak, wisata edukasi? Berbeda. Jadi yang di Istana Pengangguran saya menitik beratkan untuk sebagai lab ya. Lab di mana di sana saya mengembangkan anggur hanya untuk belajar bagaimana konsep itu, saya menyebutnya konsep yang salah. Karena di sana tidak beraturannya antara budidaya, antara nanam hanya sebagai penghobi, tetapi buah tidak tentu. Tetapi setelah kita belajar banyak tentang budidaya anggur, sejak 1 tahun yang lalu saya memberanikan di kota ini dengan istilah dan memberi nama Duta Pengangguran itu dengan konsep yang baik dan benar. Konsep kita memadukan konsep yang dari Jepang maupun Thailand yang baik dan benar, sehingga kita punya SOP kurang dari 1 tahun kita dari menanam itu sampai 1 tahun wajib berbuah. Jadi konsepnya yang kita perbaiki tentang kecantikan buah anggurnya itu yang kita modifikasi sehingga memang tercermin benar-benar konsep anggur, yang mana anggur itu termasuk buah menurut saya adalah tanaman sultan karena dari kecantikan dan kemewahan yang ditampilkan buah anggur. Betul. Gitu. Nah, ini memang dari awal hobi menanam ya, Pak hobi ya? Menanam, Oke, ya. Hobi ini ya dalam menanam itu, terus akhirnya pilihnya anggur begitu. Betul, ya, Pak? Iya. Oke, nah kalau dilihat nih Bapak ini kan menanamnya di Malang. Seberapa besar sih Pak peluang menanam anggur, budidaya anggur ini di Indonesia, khususnya di Malang sendiri Pak?
Menurut saya sangat-sangat besar ya, karena apa? Dengan skala yang kita budidayakan secara kebun itu sangat menjanjikan sekali, karena dengan menanam anggur hanya dengan 1 meter persegi kita bisa mendapatkan kurang lebihnya antara 5 sampai 10 kilo dengan harga pasar yang saat ini adalah 100.000 per kilo. Itu harga termurah ya. Itu harga termurah, kita bisa mencapai 5 sampai 10 kilo per meter, berarti kita bisa mendapatkan 500 sampai 1 juta dalam 1 meter lari persegi, itu bisa mendapatkan kurang lebih 1 juta. Itu sangat luar biasa sekali, bahkan itu sangat menjanjikan sekali, konsepnya begitu. Tapi memang anggur ini bisa ditanam di mana saja ya, jadi nggak perlu Malang atau dimanapun tetap bisa? Bisa. Jadi memang yang perlu kita pahamin bahwa anggur itu memang bisa ditanam dimanapun, baik itu konsep urban farming maupun konsep kebun. Maksudnya urban farming, meskipun kita punya lahan 1 meter persegi pun kita bisa budidaya anggur berupa tabulan pot. Baik itu yang di rooftop kayak gitu, jadi di rumah lantai 2, lantai 3, segala macam pun kita bisa budidaya tanaman anggur itu, asal memenuhi standar, yaitu kena sinar matahari dan itu bagus dikembangkan tanaman anggur. Oke, menarik ya Pak, walaupun tadi agak sulit ya untuk menanam anggur, tapi ternyata dengan lahan yang terbatas, anggur ini peluangnya sangat besar, apalagi di Kota Malang. Nah, ternyata ini juga ada wisata edukasinya ya Pak tadi ya, yang di Lambau gitu ya. Ya. Nah, ini akan kita bahas setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Selamat pagi saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Pak Dwi. Di sini pengelola budidaya anggur, ada wisata Duta Pengangguran. Nah, wisatanya bentuknya seperti apa sih Pak? Kita bisa metik anggur atau ada edukasinya? Nah, itu gimana sih Pak? Oke, siap. Karena pengalaman saya pada budidaya anggur itu sangat-sangat rumit, jadi ada slogan kita mengistilahkan bahwa jangan pernah nanam anggur ketika kita tidak tahu ilmunya. Awalnya memang sangat-sangat rumit, tetapi ketika kita sudah mengenal budidaya anggur itu baik secara teori maupun praktek, itu akan sangat mudah budidaya tanaman anggur tersebut. Dengan tabulan pot aja kita bisa menjamin bahwa tanaman anggur tadi bisa berbuah dengan baik. Tentunya kita juga tidak meninggalkan satu, namanya itu media. Kedua itu adalah menentukan varian, karena jenis varian anggur itu di Indonesia sangat-sangat banyak. Maka kita harus memilih varian yang gampang dan itu bisa berbuah dan tentunya disukai masyarakat. Itu yang perlu kita tekankan. Jadi memang di Duta Pengangguran kita memang mengedukasi Mbak. Jadi kita mengedukasi bagaimana masyarakat itu untuk budidaya anggur itu apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu istilahnya ilmunya, apa yang perlu dipahamin, baru nanti langkah selanjutnya adalah menanam. Karena dalam budidaya anggur itu perlu satu, yaitu awalnya hanya menanam nih, kedua adalah merawat, ketiga adalah membuahkan, cukup 1 sampai berapapun pokoknya bisa berbuah. Tetapi langkah berikutnya kita perlu memperbuahkan dengan banyak dan meningkatkan kualitas. Jadi kayak gitu. Kelima baru kita membicarakan tentang ekonominya. Jadi nanti kelima baru membicarakan ekonominya. Tapi harus belajar dulu, harus diedukasi bagaimana sih langkah-langkah awal yang bisa kita pelajari sebelum kita terjun menanam anggur. Itu edukasi yang diberikan kepada pengunjung ya. Jadi kalau kita datang ini, kita bisa wisata datang metik anggur aja atau ada paketnya Pak, paket edukasinya? Ada. Jadi kalau untuk pengunjung boleh langsung memetik, boleh kayak gitu, tetapi untuk yang pengen berbudidaya maka kita akan bincang, akan ada paket juga untuk belajar budidaya anggur tersebut. Bahkan kita untuk edukasi tersebut tidak melulu hanya orang yang pengen menanam aja, tetapi dari tingkat
TK, tingkat SD, tingkat SMP, bahkan tingkat pensiun pun kita edukasi untuk konsep kita adalah budidaya anggur secara modern ya. Jadi kita untuk menjadi petani milenial. Jadi anggur itu memungkinkan kita menjadi petani yang tidak harus mencangkul di sawah atau mencangkul di kebun, tetapi kita bisa mengembangkan untuk urban farming tersebut. Jadi di rumah yang nggak punya lahan banyak pun kita bisa berbudidaya tanaman anggur kayak gitu. Oke, menarik ya ini. Jadi walaupun di tengah kota ternyata bisa menanam anggur Bisa. dan kita nggak perlu jauh-jauh untuk datang ke luar kota ataupun tempat yang jauh ya Pak. Ternyata Betul. untuk wisata petik anggur ini ada di tengah kota Betul. Malang. Bahkan gini Mbak, bahkan di Duta Pengangguran sendiri nanti masyarakat juga bisa melihat edukasi yang mana edukasi itu kita mencerminkan tidak harus belajar ke Thailand maupun ke Jepang, karena di Duta Pengangguran sendiri konsep yang dikembangkan misalkan di di Thailand budidaya anggurnya kayak apa, di Jepang kayak apa, misalkan di Korea yang model trellis pun di Duta Pengangguran ada. Jadi kita bisa masyarakat bisa diedukasi di sana bagaimana menanam tanaman anggur sistem para-para, sistem trellis, bahkan yang dikembangkan untuk tabunan pot yang hanya muter aja bisa produksi juga bisa. Kayak Nah gitu. ini yang mau budidaya anggur bisa belajar langsung ke Padu Bisa, ini ya, ya, ternyata di bisa. wisata Duta Pengangguran. Nah ini kan tempatnya di tengah kota ya Pak? Di tengah kota. Betul. Ya. Nah di sini tuh gimana sih Pak usaha Bapak ini berdampak pada masyarakat sekitar, apalagi ini di tengah kota seperti itu? Ya, jadi Gimana, memang kita mengajak masyarakat pada umumnya itu terutama karena apa? Karena di sini sangat gampangnya anggur dibudidayakan dan anggur itu termasuk tanaman solkan. Karena apa? Di sana antioksidan yang ada di baik itu daun anggur kita olah menjadi keripik daun anggur, kita olah menjadi stik daun anggur, bahkan di Duta Pengangguran pun kita olah menjadi bakso daun anggur. Dari buahnya pun kita olah menjadi jus anggur, kita olah menjadi pancong anggur, kita olah menjadi keripik buah anggur. Lah, selama ini Malang sangat terkenal dengan keripik buahnya. Lah, kita juga ikut partisipasi menyumbangkan produk yaitu keripik buah anggur, segala macam kayak gitu. Jadi dari anggur semuanya bisa kita olah menjadi olahan anggur. Jadi Kayak anggur gitu. ini semuanya bisa dimanfaatkan ya Pak? Bisa, kayak gitu Oke, bisa. Karena menarik. antioksidannya itu sangat luar biasa, termasuk juga biji anggur itu anti inflamasi yang bagus sekali untuk jantung ya, kayak gitu. Oke, tadi yang Ya. menarik nih bisa ya ternyata ada pancong anggur, keripik anggur. Ya. Nah, ini inovasinya luar biasa untuk Ya. olahan anggur. Nah, Betul. kalau SDM dari wisata Duta Pengangguran ini apakah ada ngambil dari warga-warga sekitar seperti itu Pak? Karena ini kan di tengah kota juga. Nah, ini Ya. apakah membuka peluang kerja juga bagi warga sekitar begitu Pak? Betul. Jadi kita memang bekerja sama dengan UMKM juga ya. Jadi terhadap remaja-remaja juga yang ada di sekitar Bareng juga kita libatkan. Untuk di sana juga ada satu pertaniannya, kita merekrut remaja untuk di kebunnya. Keduanya juga ada kafenya di sana. Jadi konsep anggur itu karena anggur itu bisa dikembangkan untuk apapun, baik itu untuk kafe, untuk jogging tracknya, untuk kebunnya, untuk urban farmingnya, dan segala macam. Bahkan olahannya pun kita melibatkan UMKM yang bergelut di dalamnya untuk menghasilkan produk keripik, membuat produk yang lain termasuk untuk keripik buahnya. Jadi kita bersinergi juga terhadap lingkungan. Dengan warga sekitar begitu ya. Ya, betul. Nah, ini produknya juga banyak sekali, ada Ya. anggur dan olahan sendiri. Nah, kita akan bahas setelah ini terkait dengan pemasaran olahan dan juga buah anggur dari Pak Du ini sudah sampai mana saja Ya. sih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Ya.
Masih di Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan juga Pak Dwi. Kita ngobrol lagi tentang budidaya anggur dan wisata yang dijalankan oleh Pak Dwi. Nah, tadi kan ada buah anggur, jadi di wisatanya ini kan menghasilkan buah anggur dan juga ada produk olahannya banyak sekali itu tadi ya Pak ya, macam-macamnya. Nah, ini dipasarkannya sampai mana sih Pak pemasarannya? Kalau pemasarannya kita hampir seluruh Indonesia sudah ada, tetapi khususnya kita belum pernah metik anggur dan kita jual di pasar, baik itu supermarket maupun ke pasar tradisional belum, karena produk buah kita itu 100% terserap di masyarakat yang datang untuk wisata petik anggur di lokasi. Jadi 100% terserap oleh masyarakat, kayak gitu. Bahkan buah belum 100% matang itu sudah habis di lokasi. Nah, kita nggak bisa memprogramkan, sebenarnya program kita itu tiap bulan, tiap hari pengennya ketika tamu datang itu ada buah anggur, tetapi kenyataannya kemarin contohnya 8 greenhouse yang kita buka, nggak sampai 2 minggu itu sudah habis di lokasi. Nah, kita kadang-kadang nggak bisa menstop masyarakat, ini belum matang, tapi ketika masyarakat sudah masih mungkin 70% aja ya, diicipin sudah enak, Pak sudah mau, ini sudah mau lah, itu kita nggak bisa sampai hati. Misalkan datang jauh-jauh kemarin, misalkan dari Riau, dari Kalimantan yang datang, masa mereka pulang tanpa membawa oleh-oleh, itu kan kasihan juga. Akhirnya ya itu tadi, sekarang akhirnya ini dari 8 greenhouse sebenarnya yang siap sebenarnya 11 greenhouse, yang hitungannya untuk bulan Maret pun sekarang pun sudah mungkin tinggal 1 greenhouse yang masih tersisa, itu pun belum 100% matang, tetapi masyarakat sudah ngicipin itu sudah enak. Akhirnya ya gunting yang bicara, padahal kita sudah batasin satu orang itu hanya 1 dompol, itu pun kadang-kadang udah nggak kebagian, semacam kayak gitu. Ini ternyata pengunjung dan wisatawannya jauh-jauh ya Pak, tadi ada sampai luar Jawa, seperti itu untuk wisata petiknya sendiri ini ya Pak, mereka datang sana. Oke, nah ini sebenarnya ada waktu tanam dan panennya nggak sih Pak, kalau melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi? Nah, dari Bapak sendiri apakah ada waktu tanam atau waktu panennya sendiri terjadwal seperti itu? Oke, jadi memang jadwal kita, pengen kita itu memang tiap hari ada panen ya, tiap hari ada panen sehingga masyarakat tidak kecewa datang ke Lambau di Malang, tetapi antusias yang sangat tinggi tadi kadang-kadang memang tidak semua tersedia buah, tapi sekarang pun masih ada tinggal 1 greenhouse. Makanya untuk itu kita pengembangan ini sangat-sangat dipacu ya. Jadi sebelum habis pun, karena kita ada di Malang ini masih 1 tahun ini, jadi kita sekali nanam. Setahun yang lalu ada yang sekarang yang panen, dan sekarang pun kita lagi terus mengerjakan proyek-proyek greenhouse yang ada di Lambau. Kedepannya kita mungkin ada sekitar 2 hektar yang terus tiap hari kita kerjakan dan langsung kita tanamkan. Beberapa pejabat sudah nanam di sana, jadi kita terus mengembangkan greenhouse dan menanam terus, karena antusias masyarakat yang luar biasa mendorong kita terus menanam, sehingga kedepannya kita bisa paling tidak substitusi buah anggur tadi minimal 20% untuk kebutuhan anggur di Indonesia, karena sampai detik ini 100% anggur itu disuplai dari luar negeri. Jadi untuk di tahun 2030 aja program pemerintah untuk substitusi tadi belum terpenuhi. Jadi peluang itu masih sangat-sangat banyak. Sangat besar ya untuk wisata seperti ini ya, usaha gitu. Anggur. Nah, ini kalau mau wisata petik anggur harus janjian dulu ya Pak, berarti ya, melihat anggurnya ada apa enggak ini, begitu ya. Betul. Bisa dilihat di TikTok kita, di media sosial kita, di Duta Pengangguran, biasanya info-info buah matang atau tidak bisa dilihat dari media sosial. Kita umumkan selalu di media sosial tadi. Oke. Gitu. Ya Pak, terakhir Pak ini, sebenarnya kalau menjalankan usaha seperti ini, mulai dari budidaya sampai sekarang bisa jadi wisata, ini ada kendalanya nggak sih Pak? Suka dukanya Bapak dalam menjalankan usaha ini tuh bagaimana sih Pak? Ya, kendalanya kita memang harus konsisten ya, konsisten dalam arti kita itu tidak boleh sembarangan, harus kita memang serius menekunin sesuai dengan ilmu yang
kita punya tekun, benar-benar konsisten tadi ya. Yang penting sehingga tanaman kita bisa sehat, menghasilkan buah dengan bagus, dan kita harus tahu varian-varian yang gampang, yang tidak susah, sehingga kita produksi kita tetap bagus dan terjamin kualitasnya, kayak gitu. Kalau dilihat ini kan anggur susah ya Pak, tadi dijelaskan oleh Pak Dwi kan, kalau misalnya kita belum tahu tentang anggur, susah untuk menanamnya. Nah ini Betul. kalau di awal merasa susah, pernah sempat kayak merasa mau menyerah gitu nggak Pak, Iya, tentang anggur ini? betul, sangat-sangat pernah itu. Dan itu mindset masyarakat sangat, hitungannya itu memang sangat susah. Makanya banyak masyarakat yang putus asa budidaya tanaman anggur itu. Tetapi jangan putus asa, kita bisa belajar bareng di Duta Pengangguran. Di sana sudah kita tahu SOP-nya, bagaimana budidaya anggur yang baik dan benar. Insya Allah nanti dalam waktu setahun, insya Allah pasti panen. Kayak gitu. Jadi memang bisa. butuh konsistensi, Butuh itu konsistensi kuncinya. dan belajar tahu ilmunya dulu. Kayak gitu. Ini kan kalau udah berhasil budidaya anggurnya ya Pak, nanti Ya. kan langsung ke Bapak punya usaha wisatanya tadi. Nah untuk Ya. memasarkan wisatanya ini juga apakah ada kendala sebelumnya Pak? Saya kira tidak ya, asal kita punya produk yang bagus dengan kualitas buah yang maksimal, dengan produk yang kita tetap jaga, masyarakat kita terutama Indonesia ini haus akan petik buah yang fresh, karena buah-buah yang ada di pasaran itu adalah banyak sekali buah yang tidak sehat karena mengandung pengawet dan lain sebagainya. Jadi kita menawarkan untuk kesehatan dan sensasi petiknya ini yang luar biasa di tempat. Masyarakat bisa mengicipin bagaimana taste-nya buah yang beraroma dan macam-macam, banyak sekali. Di Duta Pengangguran ada 55 varian yang bisa masyarakat petik, kayak gitu. Jadi sebenarnya masyarakat ini suka ya Pak dengan wisata petik seperti ini Sangat ya? suka, sangat antusias. Tinggi. Betul. Oke, Iya. baik. Iya. Ternyata besar sekali ya peluang untuk usaha anggur dan juga wisata seperti ini, dalam bentuk seperti ini, Saudara. Nah, terima Ya. kasih banyak Siap. Pak Dwi atas Ya. cerita inspiratifnya, Oke. mulai dari awal tadi ya budidaya anggur sampai ternyata membuat wisata edukasi yang bermanfaat, yaitu Duta Pengangguran tadi. Nah, kita juga belajar ya Saudara bahwa untuk menanam anggur ini bukan hanya soal menanam, tapi juga adanya konsistensi dan kemauan kita untuk menanam anggur ini, karena ternyata susah-susah gampang begitu ya Ya. Pak Dwi. Nah, Siap. semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dwi sebagai narasumber hari ini juga dapat menginspirasi kita untuk melihat peluang usaha, potensi di sektor pertanian. Saya Nadifa Rahma dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.